Mentang-mentang aku anak petani miskin dan berwajah jelek, aku selalu dihina dan direndahkan. Semua aku buat syok dengan cara menikahi guru paling tampan di sekolah. Namaku Rani, aku tumbuh di sebuah desa kecil sebagai anak petani miskin. Kehidupan kami serba sederhana, namun aku tak pernah kekurangan cinta dari orang tua. Ayah dan ibuku bekerja keras di ladang, menanam padi, dan memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan kami. Meskipun hidup kami tidak mewah, mereka selalu mengajarkanku untuk menghargai setiap hal yang kami miliki, terutama kasih sayang yang tak pernah mereka kurang. Keluarga kami mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi kami memiliki kebahagiaan yang sederhana namun berharga. Namun dunia di luar rumah sangat keras terhadapku. Penampilanku yang dianggap tidak menarik dan status keluargaku sebagai petani sering menjadi bahan ejekan. Aku selalu merasa bahwa aku berbeda dari teman-teman sekelasku, terutama mereka yang berasal dari keluarga berada. Mereka selalu terlihat sempurna dengan pakaian baru, tubuh yang ramping, dan penampilan yang rapi. Sementara aku, gadis yang kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di ladang, mengenakan pakaian sederhana yang seringkali terkesan lusuh. Aku juga merasa canggung karena kami tidak bisa membeli barang-barang mewah seperti mereka. Setiap hari di sekolah, aku merasa seperti orang asing. Aku sering mendengar bisikan-bisikan mereka, mencemooh penampilanku, bahkan seringkali menjadi bahan tertawaan. Ada kalanya aku merasa ingin menghilang agar tidak harus menghadapi ejekan yang datang dari teman-temanku. Mereka sering menyebutku dengan julukan-julukan yang menyakitkan, seperti gadis desa atau anak petani, seolah-olah itu adalah sesuatu yang memalukan. Namun di tengah semua itu, aku selalu berpegang teguh pada satu hal, cita-citaku untuk mengubah nasib. Aku tahu hidup di desa tidak akan memberiku banyak peluang, tetapi aku ingin sesuatu yang lebih dari sekedar menjadi petani seperti ayah dan ibu. Aku ingin keluar dari desa ini, melanjutkan pendidikan, dan memiliki pekerjaan yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluargaku. Aku percaya bahwa dengan pendidikan, aku bisa mencapai impian-impianku. Meskipun jalan itu terasa sangat panjang dan penuh rintangan. Saat SMA, kehidupanku menjadi lebih berat. Teman-teman sekolahku, terutama mereka yang berasal dari keluarga berada, sering mencemoohku. Kehadiranku di sekolah dianggap seperti pengganggu. Mereka tidak melihat aku sebagai teman, hanya seorang gadis desa yang tak punya apa-apa. Aku merasa cemas setiap kali pergi ke sekolah, takut bertemu dengan teman-teman yang selalu memandang rendah diriku. Kadang aku merasa tak layak berada di sana. Pakaianku yang kumal dan sepatu yang sudah rusak seringkali menjadi bahan tertawaan. Beberapa gadis di sekolah selalu berbisik-bisik di belakangku, mengejek pakaianku yang ketinggalan zaman. Aku merasa seperti berada di dunia yang tidak seharusnya menjadi tempatku. Namun meskipun sakit hati ini seringkali datang, aku selalu berusaha mengabaikannya. Aku tahu, aku datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mencari persahabatan. Aku ingin memperbaiki masa depanku, dan itu berarti aku harus bertahan meskipun semua orang seakan ingin menjatuhkanku. Aku sering menyendiri di waktu istirahat, duduk di bawah pohon besar di belakang sekolah, dengan buku-buku di tangan dan pikiran yang melayang jauh. Di tengah kekelaman itu, hadir Pak Arya, seorang guru baru yang menjadi idola di sekolah. Dia tampan, ramah, dan berwibawa. Setiap kali dia mengajar, suaranya yang lembut namun tegas mampu menarik perhatian setiap murid di kelas. Semua orang, baik guru maupun murid, memujinya.
Bahkan aku pun tak bisa menahan diri untuk mengagumi ketampanannya. Meskipun aku sadar diri bahwa aku hanyalah gadis desa yang tak punya daya tarik apapun di matanya. Pak Arya memiliki cara mengajar yang berbeda. Dia tidak hanya memberikan materi pelajaran, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan kehidupan yang membuat setiap pelajaran terasa lebih hidup. Dia tidak pernah membeda-bedakan siapa yang duduk di bangku depan atau belakang. Siapa yang dari keluarga kaya atau miskin. Dia menghargai setiap siswanya, memberikan perhatian yang sama dan membuat setiap orang merasa diperhatikan. Aku merasa sangat menghargai sikapnya yang bijaksana, tetapi aku juga merasa cemas. Bagaimana mungkin seorang guru sekelas Pak Arya bisa memperhatikan aku, gadis desa yang tidak menarik. Setiap kali aku melihat Pak Arya mengajar, hatiku berdebar-debar. Tapi aku tahu aku hanya bisa melihatnya dari jauh. Aku merasa tidak ada harapan bagi seseorang seperti aku untuk bisa dekat dengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru yang luar biasa. Sementara aku hanyalah seorang murid biasa yang tidak punya apa-apa. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa perasaanku terhadap Pak Arya hanya akan tetap menjadi perasaan yang tidak bisa terwujud. Hari-hariku di sekolah penuh dengan ejekan dan cemoohan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah aku berjalan di antara tawa-tawa yang mematahkan semangat. Aku merasa tidak diterima, tidak dianggap. Semua perasaan itu semakin nyata saat pelajaran sekolah berlangsung. Suatu hari saat kami sedang melakukan pemanasan di lapangan, seragam olahragaku yang sudah pudar warnanya menjadi bahan lelucon teman-teman sekelasku. Seragamku yang sudah lusuh dan sedikit robek di beberapa bagian jelas berbeda dengan seragam mereka yang masih baru dan bersih. Mereka dengan sengaja mentertawakan penampilanku, berusaha membuatku merasa lebih kecil. Heran nih, itu seragam olahraga? Atau kain pel? Kok kusam banget? Ujar salah satu dari mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Mata mereka memandangku dengan tatapan yang mengejek, dan aku hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada kata-kata yang bisa membela diriku. Aku hanya diam, berusaha keras untuk tidak menangis di depan mereka. Tidak ingin memberi mereka alasan untuk mentertawakan kelemahanku lagi. Rasanya seperti ada benda berat yang menekan dadaku, membuat napasku sesak. Tertawa mereka terasa seperti duri yang menusuk, dan setiap tawa yang terdengar di sekelilingku membuat perasaanku semakin hancur. Aku mengumpulkan semua keberanian yang aku miliki untuk tetap berdiri, berusaha menunjukkan mereka bahwa aku tidak akan goyah. Tapi dalam hatiku ada rasa sakit yang tak tertahankan. Ketika pelajaran selesai, aku bergegas menuju kantin, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Namun di sana, ejekan itu kembali datang dengan cara yang lebih kejam. Teman-teman yang dulu mungkin kulihat sebagai sahabat, kini hanya menjadi orang yang menganggapku rendah. Mereka berbisik-bisik, saling tertawa dengan sini saat aku duduk di meja makan. Rani, kamu gak usah beli makan ya, uangmu kan pasti buat beli pupuk. Ucap teman lain sambil melirikku ke arahku dengan tatapan mengejek. Mereka semua tertawa lagi, dan meskipun aku berusaha menahan diri, rasanya hatiku hancur. Aku ingin berlari dari sana, jauh dari mereka yang hanya tahu bagaimana menghina dan merendahkan orang lain. Namun aku tidak melakukannya. Aku menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku tahu jika aku menangis di depan mereka, mereka akan semakin merendahkan diriku. Jadi aku memilih untuk diam, melanjutkan makananku tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku merasa seperti dunia ini begitu kejam. Mengapa aku harus menghadapi semua ini? Kenapa mereka tidak bisa melihatku sebagai aku tanpa menghakimi berdasarkan penampilanku atau latar belakangku? Saat itu, aku merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Aku tidak punya apa-apa selain rasa sakit yang mendalam. Namun aku tahu, satu hal yang pasti, aku tidak bisa menyerah. Di desa, cemoohan tak pernah berhenti menghampiriku. Setiap langkah yang aku ambil, seolah ada bisikan-bisikan yang datang dari segala arah.
menandakan bahwa aku tak akan pernah berhasil keluar dari kehidupanku yang sederhana. Aku tak pernah benar-benar merasa diterima oleh orang-orang di sekitar, bahkan oleh tetangga-tetangga yang seharusnya menjadi bagian dari komunitasku. Salah satu momen yang paling membekas adalah ketika aku dan ibu pergi ke pasar untuk menjual hasil panen. Pasar yang seharusnya menjadi tempat biasa bagi kami untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, justru menjadi tempat di mana aku merasa seolah-olah menjadi pusat perhatian yang tak diinginkan. Para ibu-ibu berdagang seringkali memperhatikan kami dengan tatapan penuh penghinaan. "Anak petani kok mimpi jadi orang kota? Emang ada uangnya?" bisik seorang ibu tetangga dengan suara pelan, tetapi cukup keras untuk aku dengar. Tatapannya tajam dan sinis, seolah ingin menunjukkan betapa rendahnya posisiku di mata mereka. Aku bisa merasakan panas di wajahku, malu dan sakit hati sekaligus. Kenapa orang-orang bisa tidak mengerti? Kenapa mereka selalu menilai berdasarkan latar belakang dan status keluarga? Ibu hanya terdiam mendengarkan, mencoba menahan diri dari membalas kata-kata kasar itu. Dia tahu aku mendengarnya, tapi dia tidak ingin memperkeruh suasana. Namun aku bisa melihat dari matanya bahwa rasa sakit yang sama juga terasa di hatinya. Namun aku bisa melihat dari matanya bahwa ia tidak ingin aku merasakan hinaan itu. Namun di hadapan orang-orang seperti mereka, tak ada yang bisa kami lakukan selain menahan rasa malu yang menyelimuti hati. Setelah pasar selesai, kami kembali ke rumah dengan hati yang terluka. Aku tak bisa menahan perasaan itu dan segera pergi ke sudut rumah, berusaha menenangkan diriku. Semua kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Mereka mengatakan aku tidak akan bisa keluar dari sini, bahwa aku hanya anak petani yang tak pantas bermimpi besar. Tapi aku tidak bisa berhenti berpikir. Aku ingin lebih dari sekedar ini. Aku ingin kuliah, aku ingin mengubah hidupku, dan aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa. Malam itu, aku duduk di teras rumah menghadap langit yang cerah. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk bercerita pada ayah tentang cita-citaku yang semakin kuat. Ayahku adalah sosok yang selalu mendukung, meskipun dia tahu betapa sulitnya mewujudkan impian tersebut. Dengan suara lembut, aku berbicara padanya tentang keinginanku untuk kuliah. Ingin belajar lebih banyak dan melihat dunia lebih luas. "Pak, aku ingin sekali bisa kuliah. Aku ingin punya pendidikan yang lebih baik. Aku nggak mau seperti ini terus. Aku ingin berubah, ingin sukses," kataku dengan suara penuh harap. Ayah menatapku dengan penuh perhatian, lalu tersenyum kecil. "Kamu bisa, nak. Kami mungkin bukan keluarga yang kaya, tapi tekadmu itu yang penting. Kalau kamu berusaha keras, kamu pasti bisa," ujarnya dengan suara penuh kasih sayang. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu betul bahwa keluargaku tak memiliki cukup uang untuk mewujudkan impian itu. Ayah dan ibuku hanya petani sederhana. Mereka bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan walaupun mereka sangat mendukung, mereka juga tidak bisa memberikan segala yang aku butuhkan. Aku tahu itu bukan hal yang mudah, tapi tekadku justru semakin menguat. Aku tidak bisa menyerah hanya karena keadaan yang sulit. Sambil memandangi langit malam, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berjuang. Apapun yang terjadi, aku akan terus melangkah meski jalan terasa berat dan penuh rintangan. Aku akan membuktikan pada orang-orang itu, termasuk pada diri sendiri, bahwa meskipun aku anak petani, aku punya mimpi yang lebih besar dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan diriku. Di tengah segala ejekan dan penghinaan yang aku terima, ada satu sosok yang selalu hadir seperti cahaya di kegelapan.
Pak Arya, guru baru di sekolahku, adalah orang yang berbeda. Aku tahu sejak pertama kali ia mengajar di kelas, banyak siswa yang langsung mengaguminya, terutama karena penampilannya yang tampan dan karismatik. Namun ada sesuatu yang membuatku merasa lebih dekat dengannya, meskipun aku tahu bahwa aku hanyalah siswi biasa di antara sekian banyak orang yang lebih populer dan lebih beruntung. Pak Arya bukan hanya mengajar, dia juga mendengarkan. Ada kalanya ketika pelajaran berakhir, aku melihatnya berbicara dengan siswa-siswa yang tampaknya sedang kesulitan, memberikan dorongan atau sekedar kata-kata penghiburan. Aku memperhatikan hal itu dari kejauhan, dan tanpa aku sadari, aku merasa sedikit terinspirasi. Di tengah kehidupan sekolah yang keras, di mana aku selalu merasa sendirian dan tertinggal, kehadiran Pak Arya memberiku sedikit harapan. Suatu hari, setelah sebuah ujian matematika yang sulit, aku merasa sangat kecewa dengan hasil kerjaku. Aku tahu aku bisa lebih baik, tetapi aku tidak cukup yakin pada diriku sendiri. Aku merasa dunia ini seolah menumpuk beban di pundakku, dan rasa takut untuk gagal begitu besar. Aku duduk di bangku belakang, termenung, mencoba menenangkan diri, tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa sedih itu. Ketika Pak Arya sedang berdiri di depan kelas, memeriksa tugas-tugas yang baru saja dikumpulkan, dia mendekatiku, matanya yang tajam menatapku dengan penuh perhatian. "Rani, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Aku terkejut, hampir tidak percaya bahwa dia memperhatikan aku di antara banyak siswa lainnya. Dengan hati yang berat, aku mengangguk. Dan tanpa sadar, kata-kata itu keluar begitu saja. "Pak, saya nggak bisa, saya gagal lagi. Kenapa saya selalu tertinggal dari yang lain?" Suaraku hampir bergetar, seperti ada beban yang terpendam bertahun-tahun keluar begitu saja. Pak Arya duduk di sampingku, seolah ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengarkan. "Rani, hidup itu bukan tentang apa yang orang lain katakan, tapi apa yang kamu buktikan," ujarnya. Matanya menatap dalam. "Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan mereka yang beruntung. Setiap orang punya jalan yang berbeda. Kamu punya potensi yang luar biasa. Dan yang penting adalah kamu terus berusaha, bukan seberapa cepat kamu sampai." Kata-kata itu masuk ke dalam hatiku sangat dalam. Aku merasa ada sesuatu yang melegakan, seolah beban yang selama ini ada di pundakku sedikit terangkat. Pak Arya tidak hanya melihatku sebagai siswa yang biasa, dia melihatku sebagai seseorang yang bisa lebih dari itu. Meskipun aku hanya anak petani yang tak punya banyak hal. Sejak saat itu, setiap kali aku merasa kehilangan arah, aku selalu teringat kata-kata Pak Arya. Mereka seolah menjadi pengingat bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Aku hanya perlu membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa melakukan lebih baik, bahwa aku berhak untuk memiliki mimpi dan mengejar cita-citaku, terlepas dari latar belakang keluargaku. Pak Arya tidak hanya memberikan dorongan secara akademis, tetapi juga mengajarkan aku untuk melihat hidup dan sudut pandang yang sangat berbeda. Ia mengajarkan aku bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kata-katanya selalu terngiang di telingaku setiap kali aku merasa hampir menyerah. Seperti saat ujian matematika atau saat aku melihat teman-temanku yang lebih sempurna dari aku. Selama ini, aku terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku terlalu takut pada cemoohan dan hinaan yang datang dari luar, sehingga aku hampir melupakan untuk percaya pada diriku sendiri.
Pak Arya memberikan aku keberanian untuk melawan rasa takut itu. Dalam setiap pelajaran, setiap kali ia memberikan senyum penyemangat, aku merasa lebih kuat. Aku merasa mungkin aku memang tidak bisa mengubah pandangan orang lain tentang aku, tetapi aku bisa mengubah bagaimana aku memandang diriku sendiri. Meskipun aku tahu hubungan antara kami sebagai guru dan murid, ada rasa hormat yang mendalam yang tumbuh di hatiku. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan formal. Pak Arya seolah menjadi orang yang paling memahami aku, lebih dari siapapun di sekolah itu. Aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk keluar dari semua masalah ini. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk merantau ke kota. Aku tahu itu bukan pilihan mudah, dan aku tidak memiliki banyak bekal selain tekad dan cita-cita untuk mengubah nasib. Namun meskipun impian itu terus membakar semangatku, aku juga tahu bahwa dunia kota sangat berbeda dengan desa kecil tempat aku dibesarkan. Kota ini adalah tempat yang keras, penuh tantangan, dan bagi seseorang sepertiku yang berasal dari keluarga petani miskin, setiap langkah terasa berat. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan pertama sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Rumah majikanku besar, mewah, dan serba ada. Tetapi aku merasa kecil di tengah kemewahan itu. Mereka sering memandang rendah padaku. Tak jarang aku diperlakukan seperti seorang pekerja yang tak layak dihargai sebagai manusia. Setiap hari, aku harus bekerja keras membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan tanpa ada waktu untuk diriku sendiri. Namun, yang lebih membuatku merasa hancur adalah perlakuan majikanku yang kasar dan merendahkan. "Rani, kamu ini pembantu, jangan coba-coba lebih dari itu," bentaknya suatu hari ketika aku meminta izin untuk datang terlambat ke rumah karena harus mengurus administrasi untuk kuliah malam. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di hatiku. Aku tahu bahwa pekerjaanku sebagai pembantu adalah untuk membantu keluarga itu. Tetapi aku juga ingin mengejar pendidikan dan meraih impian yang lebih besar. Namun, permintaan yang sederhana itu malah dianggap sebagai pelanggaran besar. Majikanku tidak melihat perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dia hanya melihatku sebagai seorang pembantu yang tidak berhak meminta lebih. Setiap hari, aku bekerja di bawah tekanan. Sering dicaci maki dan diperlakukan tidak adil. Terkadang, aku merasa hancur, tetapi di balik rasa sakit itu, aku selalu mengingat-ingat kata-kata Pak Arya yang mengajarkanku untuk tidak menyerah. Aku selalu berpegang pada satu hal, aku tidak bisa biarkan hidupku dihancurkan oleh orang lain. Apalagi rasa rendah diri yang mereka coba tanamkan. Saat malam tiba, aku berjalan jauh dari rumah majikan menuju kampus tempat aku kuliah. Aku mengambil kelas malam karena itu satu-satunya cara agar aku bisa mengejar pendidikan sambil tetap bekerja. Di kampus, perjuangan tak kalah berat. Aku berusaha mengikuti pelajaran meski tubuhku sering kelelahan karena seharian bekerja. Beberapa teman sekelas berasal dari keluarga kaya, dan mereka seringkali memandang rendah statusku. Aku tahu mereka tak menganggapku sebanding dengan mereka yang bisa belajar tanpa harus bekerja. Beberapa kali mereka melontarkan komentar sinis. "Kamu ini cuma pembantu, kenapa ikut kuliah? Mau jadi apa?" ujar salah seorang teman sekelas yang tampaknya tak pernah tahu susahnya hidup. Aku merasa terhina dan tersinggung, tapi aku berusaha menahan perasaan itu. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapan mereka. Setiap kali komentar itu datang, aku hanya menunduk dan berusaha untuk tidak memperhatikan. Aku datang ke kampus bukan untuk mencari persahabatan, melainkan untuk meraih mimpi. Aku tahu jika aku bisa bertahan, aku bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Namun, ada kalanya aku merasa sangat kesepian.
Seringkali aku merasa seperti orang asing di tempat yang harusnya memberikan harapan baru. Kehidupanku di kota terasa begitu kejam, dan aku hampir merasa seperti aku tak punya tempat di dunia ini. Aku sering menghabiskan malam-malam panjang di kamar kos yang kecil dan sederhana, menangis tanpa suara. Disitulah aku merasa dunia ini terlalu berat untuk kutanggung seorang diri. Namun meskipun aku merasa lelah dan terpuruk, ada satu hal yang selalu membangkitkanku. Aku tahu jika aku berhenti sekarang, semua pekerjaanku selama ini akan sia-sia. Aku tahu aku sudah jauh dari keluargaku, dari desa, dan dari semua yang aku cintai. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku harus sukses, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membuktikan pada mereka yang merendahkan bahwa aku lebih dari sekedar anak petani miskin. Di tengah tantangan yang berat itu, aku berusaha tetap tegar dan fokus pada tujuanku. Aku tahu jika aku ingin mengubah nasib, aku harus kuat dan berani menghadapi segala cobaan. Dengan setiap tetes keringat, dengan setiap langkah yang berat, aku terus berjuang demi cita-citaku. Ketika aku merasa kehidupan sudah cukup berat, masalah baru datang menghantam. Uang kuliahku tiba-tiba berhenti karena majikanku memotong gajiku. Tidak ada peringatan, tidak ada alasan yang jelas. Hanya sebuah keputusan sepihak yang membuatku terperangah. Aku tahu bahwa dia tak pernah suka dengan ambisiku untuk kuliah, tetapi aku tak menyangka bahwa dia akan tega melakukan itu padaku, seakan-akan dia ingin menghancurkan impian yang sudah kuperjuangkan mati-matian. Aku merasa seperti dunia runtuh di hadapanku. Kuliah adalah satu-satunya cara untuk keluar dari jerat kemiskinan yang mengikatku. Tanpa uang kuliah, aku tahu aku akan terpaksa berhenti dan kembali ke kehidupan yang penuh keterbatasan. Namun aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku masih punya harapan dan harapan itu harus tetap hidup. Tanpa berpikir panjang, aku mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Aku memutuskan untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah warung kecil di dekat kosku. Walaupun gajinya tak seberapa banyak, tetapi setidaknya bisa menutup biaya kuliahku dan memberi sedikit harapan. Pekerjaan ini memakan banyak waktu dan tenaga. Aku harus bekerja berjam-jam di belakang meja, melayani pelanggan, mencatat pesanan, dan membersihkan meja. Di tengah kesibukan itu, aku sering merasa kelelahan. Tubuhku terasa lemas dan sakit mulai merayapi tubuhku. Namun aku tak bisa berhenti. Aku tahu kalau aku berhenti, segalanya akan hancur. Hari-hari semakin berat. Aku terjaga hingga larut malam untuk mengerjakan tugas kuliah. Lalu bangun pagi untuk bekerja lagi di warung. Kadang-kadang, aku merasa tubuhku sudah tak mampu lagi menahan rasa lelah. Aku seringkali sakit kepala, perut kosong karena tak sempat makan, dan tidurku tak pernah cukup. Namun di tengah-tengah semuanya, aku selalu teringat pada kata-kata Pak Arya yang selalu menyemangatiku. Rani, hidup itu bukan tentang seberapa keras dunia memukulmu, tetapi seberapa kuat kamu bangkit setiap kali kamu jatuh. Kata-kata itu selalu menguatkan hatiku ketika aku merasa lelah dan hampir putus asa. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku berusaha mengingat tujuan akhir yang aku perjuangkan. Impian untuk mengubah hidupku, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang merendahkan bahwa aku bisa lebih dari sekedar anak petani miskin. Suatu malam, ketika aku sedang berjalan pulang dari warung dengan tubuh yang hampir tak bisa diajak bergerak, aku merasa sesak di dada. Tubuhku sakit sekali dan pikiranku mulai kabur. Namun aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku teringat bahwa hari berikutnya adalah ujian penting yang akan menentukan kelanjutanku di kampus. Aku tak ingin gagal hanya karena tidak cukup tidur atau sakit. Aku harus bertahan. Hari itu, saat ujian dimulai,
Aku merasa seperti aku berada di ujian yang lebih besar daripada sekedar soal-soal di kertas ujian. Aku merasa seperti aku sedang bertarung melawan diriku sendiri, melawan rasa lelah yang tak tertahankan. Tangan dan kakiku gemetar, dan mataku berkunang-kunang karena kelelahan yang luar biasa. Namun, aku berusaha sekuat tenaga untuk fokus pada soal-soal ujian. Aku tahu ini adalah kesempatan yang sangat penting. Aku tak bisa mengecewakan diriku sendiri, dan aku tak bisa kembali ke desa dengan tangan kosong. Aku harus lulus, harus sukses. Di tengah-tengah perjuangan yang berat ini, ada kalanya aku merasa sangat kesepian. Tidak ada teman yang mengerti betapa kerasnya hidup yang aku jalani. Mereka yang datang dari keluarga kaya selalu tampak begitu mudah mencapai segala yang mereka inginkan. Sementara aku harus bekerja keras untuk setiap tetes kebahagiaan. Setiap kali melihat mereka tertawa bahagia, aku merasa kesepian dan terpinggirkan. Namun aku berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai diriku. Aku tahu hidupku bukan tentang apa yang orang lain miliki, tetapi tentang apa yang bisa aku capai dengan usaha dan tekadku sendiri. Tantangan hidup ini semakin menguji mental dan fisikku. Ada kalanya aku ingin berteriak, ingin menyerah, tetapi aku tahu bahwa kehidupan ini tak ada yang mudah. Jika aku ingin keluar dari kehidupan ini, aku harus berjuang lebih keras daripada siapapun. Aku tahu bahwa impian itu masih ada di depan mata. Dan aku tidak boleh menyerah sekarang. Semua ini adalah ujian, dan aku harus melaluinya untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang selama ini aku impikan. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya tiba juga momen yang kutunggu-tunggu. Hari itu, aku menerima ijazah kelulusanku. Ketika namaku dipanggil saat upacara kelulusan, hatiku dipenuhi dengan kebanggaan yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar ijazah, ini adalah bukti bahwa aku telah berhasil mengatasi semua rintangan yang menghadang. Dari gadis desa yang diremehkan, kini aku bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi, lebih dekat dengan impianku. Lulus kuliah adalah kemenangan besar, tetapi itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih menantang. Setelah ujian terakhir, aku langsung fokus mencari pekerjaan. Aku tahu, meski telah lulus, tidak ada yang menjamin bahwa aku akan mudah mendapatkan pekerjaan. Aku mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, mengikuti wawancara demi wawancara, dan merasa jantungku berdegup kencang setiap kali masuk ke ruangan yang penuh dengan orang-orang berpengalaman. Sementara aku hanya seorang fresh graduate dengan latar belakang yang jauh berbeda. Namun akhirnya, setelah beberapa bulan yang penuh dengan kegelisahan dan keraguan, aku mendapat telepon dari sebuah perusahaan ternama yang aku lamar. Mereka menawarkan aku posisi sebagai staf marketing. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Setelah semua yang aku lewati, akhirnya ada peluang besar yang datang. Aku tahu ini adalah kesempatan yang tak bisa kusia-siakan. Pekerjaan pertama ini menjadi titik balik dalam hidupku. Aku mulai bekerja keras, belajar dari setiap pengalaman, dan berusaha memberi yang terbaik. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat kembali semua pengorbanan yang telah kulakukan selama ini. Aku selalu mengingat diriku yang dulu, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, yang tidur dengan perut kosong, yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan pendidikan. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan itu. Aku harus maju, apapun yang terjadi. Tidak lama setelah itu, hidupku mulai berubah. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang terletak di pusat kota. Jauh lebih baik dari kamar kos yang dulu aku tinggali. Apartemen ini bukan hanya tempat tinggal baru bagiku, tetapi simbol dari segala jerih payah yang telah aku lakukan. Setiap kali aku melihat dinding-dindingnya yang baru, aku merasa seolah-olah ini adalah hasil dari perjuanganku yang tak kenal lelah. Ketika aku menatap cermin di pagi hari, aku sering merasa tidak percaya bahwa aku adalah orang yang sama dengan gadis yang dulu sering menangis sendirian di sudut ruangan.
Kini aku bisa berdiri dengan lebih percaya diri, mengenakan pakaian yang lebih rapi, dan merasakan bahwa aku tidak lagi dipandang sebelah mata. Meskipun masih banyak tantangan yang harus kuhadapi, aku tahu bahwa aku telah melewati masa-masa terberat dalam hidupku, dan itu membuatku lebih kuat. Namun, kesuksesan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Aku terus bekerja keras, berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaanku. Di perusahaan tempat aku bekerja, aku mulai dikenal sebagai pekerja yang handal dan berdedikasi. Meskipun perjalanan karirku masih panjang, aku merasa bahwa setiap langkah yang kutempuh semakin mendekatkan aku pada tujuanmu. Aku merasa bahwa semua penderitaan dan kesulitan yang aku hadapi selama bertahun-tahun bukanlah halangan melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Aku juga mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarku. Dan dulu aku sering merasa inferior karena berasal dari keluarga miskin. Tetapi sekarang aku bisa berdiri setara dengan orang-orang yang dulu memandang rendah diriku. Aku tidak lagi merasa minder atau takut dipermalukan. Aku tahu aku berhak ada di tempat ini karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa mengubah nasibku dengan usaha dan kerja keras. Namun perjalanan ini juga mengajarkan banyak hal penting tentang diriku sendiri. Aku belajar untuk menghargai setiap proses dalam hidup, untuk menghargai setiap langkah kecil yang aku ambil. Aku tahu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatasi rintangan, bagaimana kita bertahan meski dunia tampak tidak berpihak pada kita. Sekarang, aku bisa melihat masa depan dengan lebih optimis. Aku tahu bahwa masih banyak hal yang harus kuhadapi, tetapi aku sudah siap. Karena aku sudah belajar bahwa kesulitan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Selama aku terus berjuang, aku yakin aku bisa mengatasi apapun yang datang. Ini bukan akhir dari perjalanan hidupku, tetapi justru awal dari babak baru yang lebih cerah. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di kantor, aku memutuskan untuk sedikit bersantai dan membuka media sosial. Aku scrolling feed, melihat foto-foto teman-teman lama dan berita yang tak ada habisnya. Namun mataku tiba-tiba tertuju pada satu foto yang membuat jantungku berhenti sejenak. Foto itu adalah Pak Arya, guru yang pernah memberi semangat dan harapan di masa-masa sulitku dulu. Pak Arya berdiri di depan kelas dengan senyum yang sama seperti dulu, dengan ekspresi yang ramai dan penuh wibawa. Rasanya seperti tak percaya, karena selama ini aku hanya mengenang diriku sebagai sosok yang jauh, hampir seperti kenangan. Karena selama ini aku hanya mengenang dirinya sebagai sosok yang jauh, hampir seperti kenangan. Aku pun teringat kembali masa-masa di sekolah, bagaimana dia menjadi satu-satunya orang yang mempercayai kemampuanku, meskipun banyak yang meremehkanku. Aku merasa begitu berutang budi kepadanya. Tanpa pikir panjang, aku mengambil keberanian dan mengirimkan pesan kepada Pak Arya. Selamat malam Pak Arya, saya Rani, salah satu murid Anda di SMA dulu. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas semua motivasi dan dukungan yang Anda berikan kepada saya. Saya masih ingat betul kata-kata Anda yang selalu menguatkan saya. Tidak lama setelah itu, Pak Arya membalas pesanku. Rani, wah, saya terkejut bisa mendengar kabar darimu. Tentu saya ingat kamu. Kamu adalah salah satu murid yang memiliki semangat luar biasa. Senang mendengar kabar darimu. Apa kabarnya sekarang? Pesan itu membuka kembali pintu kenangan indah yang sudah lama terkunci. Kami mulai berbincang lebih lama mengenang masa-masa ketika aku masih duduk di bangku SMA dan bagaimana dia sering menjadi tempatku mencari semangat. Pak Arya bercerita tentang pengalamannya mengajar di SMA dan aku menceritakan tentang perjuanganku setelah lulus, tentang perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, dan bagaimana aku akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di kota besar. Aku merasa begitu nyaman berbicara dengannya, seperti dulu, tanpa ada jarak.
Meskipun kami sudah lama tidak bertemu, seolah-olah waktu tidak memisahkan kami. Hari-hari berlalu dan percakapan kami semakin intens. Kami berbagi banyak cerita, mulai dari kehidupan pribadi hingga pekerjaan. Aku merasa semakin dekat dengan Pak Arya, dan aku mulai menyadari sesuatu. Ada perasaan yang lebih dari sekedar rasa terima kasih dan penghormatan. Mungkin ini adalah perasaan yang sudah lama terpendam, yang baru kini aku sadari. Tapi aku tidak ingin buru-buru. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan aku ingin menjaga hubungan kami tetap profesional dan penuh rasa hormat. Namun, Pak Arya juga mulai menunjukkan perhatian lebih. Kadang-kadang, dia mengirim pesan pagi-pagi hanya untuk menanyakan bagaimana hari-hariku. Bahkan dia memberi nasihat mengenai pekerjaan dan kehidupanku di kota. Jangan lupa jaga kesehatan, Rani. Hidup di kota besar memang penuh tantangan, tapi jangan biarkan itu mengalahkan semangatmu. Pesan-pesan itu sangat berarti bagiku. Aku tahu, Pak Arya memang selalu ingin melihat aku sukses dan bahagia, seperti yang dia katakan dulu. Suatu hari, Pak Arya mengajakku untuk bertemu. Bagaimana kalau kita ketemu, Rani? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang perjuanganmu dan apa yang sudah kamu capai. Sepertinya kita sudah lama tidak bertemu. Aku sedikit terkejut, tetapi juga senang. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk berbicara lebih banyak dengan Pak Arya, untuk mengucapkan terima kasih secara langsung atas semua yang dia lakukan untukku. Dengan ragu namun penuh harapan, aku menyetujui ajakan itu. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Hari pertemuan itu pun tiba. Ketika aku memasuki kafe, aku melihat Pak Arya sudah menungguku. Wajahnya tidak banyak berubah, meski ada sedikit kerutan di dahi dan beberapa uban yang mulai terlihat di rambutnya. Namun, senyumnya tetap sama seperti dulu, hangat dan penuh perhatian. Kami duduk dan mulai ngobrol, membicarakan banyak hal. Aku merasa sangat nyaman berada di dekatnya, dan tanpa sadar, percakapan kami semakin mengalir. Pak Arya masih sama, penuh perhatian dan bijaksana. Aku merasa semakin dihargai, seolah semua pengorbanan dan perjuanganku selama ini dihargai. Kami saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dan aku merasa meski hidup kami sudah berbeda jalan, ada banyak hal yang masih menghubungkan kami. Waktu berlalu dengan cepat dan aku tidak ingin pertemuan itu berakhir. Namun aku juga menyadari satu hal. Perasaan yang tumbuh di dalam hatiku untuk Pak Arya bukan sekedar perasaan berterima kasih. Ini lebih dari itu. Aku mulai merasa ada ikatan yang lebih dalam. Sebuah hubungan yang lebih dari sekedar guru dan murid. Sesuatu yang mungkin bisa berkembang seiring waktu. Namun aku juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus kupertimbangkan. Mungkin aku hanya mengaguminya sebagai guru yang pernah membantuku melewati masa-masa sulit. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak pertemuan kami yang pertama setelah sekian lama. Hubungan kami yang dimulai dengan percakapan penuh kenangan dan dukungan semakin mendalam. Aku merasa seperti menemukan kembali seseorang yang sangat berharga dalam hidupku, Pak Arya. Kehadirannya memberikan rasa aman dan kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Suatu sore, setelah kami berbincang tentang kehidupan dan masa depan, Pak Arya tiba-tiba memandangku dengan serius. Rani, aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Katanya, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Aku menatapnya dengan hati berdebar. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Arya bicara. Dan aku merasakan perasaan yang campur aduk. Antara rasa cemas, harapan, dan keinginan untuk tahu apa yang ingin dia katakan. Rani, lanjutnya. Aku bangga melihat bagaimana kamu berjuang dan tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Aku juga tahu bagaimana beratnya perjalanan hidupmu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, mendukungmu, dan berbagi segala suka dan duka bersamamu. Aku ingin bertanya, apakah kamu mau melanjutkan hidup ini bersamaku? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Jantungku berdegup kencang.
Dan seketika rasa haru mengalir begitu saja. Tak terhitung banyaknya perjuangan yang telah kujalani untuk sampai pada titik ini. Dan di saat-saat seperti inilah aku merasa seperti semua pengorbananku terbayar lunas. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat, seorang seperti Pak Arya yang selama ini menjadi sosok penyemangat dan pendorong dalam hidupku, akan mengungkapkan perasaannya kepadaku. Air mata mengalir di pipiku bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Semua penderitaan dan keraguan yang aku rasakan selama ini seperti terhapus. Aku tahu ini bukan hanya tentang perasaan yang tumbuh antara aku dan Pak Arya, tapi tentang dua perjalanan hidup yang akhirnya saling bertemu dan saling memberi makna. Aku tidak tahu harus berkata apa, Pak Arya. Jawabku dengan suara bergetar. Aku hanya tahu bahwa Pak Arya telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam hidupku. Terima kasih sudah selalu ada di sana untukku. Pak Arya tersenyum dengan penuh kasih. Dan itu adalah senyum yang membuat hatiku merasa tenang dan penuh cinta. Itu sudah cukup, Rani. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Kami berdua saling menatap dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa semua yang kuimpikan tidak lagi mustahil. Dengan langkah mantap, aku mengangguk. Iya, Pak Arya, aku ingin menjalani hidup bersamamu. Setelah lamaran itu, kami merencanakan pernikahan. Meskipun kami tidak memiliki banyak uang, kami memutuskan untuk mengadakan acara yang sederhana, namun penuh makna. Teman-teman dekat dan keluarga yang hadir, dan suasana penuh kehangatan, tak ada kemewahan. Hanya kebahagiaan yang tulus dari hati setiap orang yang datang. Hari pernikahan kami adalah hari yang sangat berkesan. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang diberikan oleh seorang teman. Sementara Pak Arya mengenakan jas yang masih terlihat rapi meskipun sudah agak usang. Di tengah ruangan yang dihiasi bunga-bunga sederhana, aku dan Pak Arya saling berjanji untuk mendukung satu sama lain melalui segala suka dan duka. Aku berjanji akan selalu ada untukmu dalam kondisi apapun. Kita akan terus berjalan bersama, seperti yang sudah kita lalui selama ini, kata Pak Arya dengan suara penuh keyakinan. Aku membalas dengan senyuman, dan hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terucapkan. Aku juga berjanji, Pak Arya, kita akan menjalani hidup ini bersama-sama, dan aku akan berjuang untuk kita. Acara pernikahan itu tidak megah, tetapi bagi kami, itu adalah momen paling indah dalam hidupku. Kami berdua tahu bahwa perjalanan yang kami tempuh untuk sampai pada hari ini penuh dengan tantangan. Tetapi kami juga tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru yang penuh harapan. Setelah pernikahan, kami memulai hidup baru bersama. Aku pindah ke rumah Pak Arya yang sederhana namun penuh kasih sayang. Tidak ada lagi kata-kata hinaan atau cemoohan dari orang-orang, karena kami bersama-sama membangun kehidupan baru yang lebih baik. Kami berbagi impian dan meraih tujuan kami bersama. Dan setiap hari aku merasa lebih bahagia. Dengan Pak Arya di sisiku, aku merasa bahwa semua usaha dan pengorbananku selama ini telah membawa aku ke tempat yang tepat. Di samping orang yang aku cintai, yang selalu mendukungku, dan yang memberiku kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang selama ini aku idam-idamkan. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, sebuah undangan reuni SMA datang. Aku merasa cemas dan ragu, seperti kembali ke masa lalu yang penuh dengan ejekan dan kesulitan. Di sana, aku hanya melihat bayang-bayang kenangan buruk tentang bagaimana aku diperlakukan oleh teman-temanku. Namun, Pak Arya, suamiku yang selalu memberi dukungan, mendorongku untuk menghadiri acara tersebut. Kamu sudah berjuang sejauh ini, Rani. Ini waktunya untuk menunjukkan pada mereka bahwa kamu berhasil. Meskipun dulu mereka meremehkanmu, katanya sambil menggenggam tanganku penuh keyakinan. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan. Dengan perasaan campur aduk, aku akhirnya setuju untuk pergi. Aku memilih mengenakan gaun yang sederhana tapi elegan, yang membuatku merasa nyaman dan percaya diri. Pak Arya juga mendampingi, mengenakan setelan jas yang terlihat sempurna di tubuhnya. Bersama suamiku, aku merasa kuat dan siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi.
Begitu kami masuk ke ruangan, suasana seketika menjadi hening. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku. Beberapa teman yang dulu sering mengejek dan merendahkanku, kini hanya terdiam seakan tak percaya melihat penampilanku yang begitu berbeda. Aku bisa melihat beberapa dari mereka berbisik-bisik, dan aku tahu mereka sedang membicarakan bagaimana aku yang dulu dianggap tidak mungkin mencapai apapun. Kini aku bisa berdiri di sana dengan begitu anggun dan percaya diri. Seiring waktu berlalu, beberapa teman mendekat. Mereka mencoba berbahasa basi dengan kata-kata manis, tetapi aku hanya tersenyum. Sederhana, namun cukup untuk membuat mereka merasakan perbedaan yang begitu besar antara aku dulu dan sekarang. Rani, aku gak percaya kamu bisa sampai sejauh ini. Kamu sangat berbeda, ujar salah seorang teman yang dulu sering menghinaku. Aku menatapnya, dan dalam hati aku merasa tidak ada yang perlu aku buktikan. Semua usaha yang aku lakukan selama ini sudah cukup menjadi jawaban atas setiap hinaan dan ejekan yang pernah kuhadapi. Terima kasih, jawabku dengan senyum yang penuh ketenangan. Aku bahagia bisa berada di sini, di tempat yang dulu terasa begitu menyakitkan. Di antara mereka, aku bisa melihat penyesalan di mata beberapa orang. Mereka yang dulu meremehkanku, yang sering mengejek karena aku berasal dari keluarga petani miskin, kini hanya bisa terdiam dan merenung. Aku tahu mereka menyadari betapa salahnya mereka memandangku. Dan meski aku bisa merasakan rasa penyesalan itu, aku merasa tidak perlu menunjukkan perasaan yang lebih dari itu. Aku sudah lebih dari cukup membuktikan diriku. Pak Arya berdiri di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat. Aku bisa melihat kebanggaan di matanya. Dan itu membuatku merasa lebih kuat. Bersama suamiku, aku merasa mampu menghadapi dunia ini dengan kepala tegak. Dan aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil dari sini akan membawa aku menuju kehidupan yang lebih baik. Selama acara reuni, aku merasa seperti ada perubahan besar dalam pandangan orang-orang terhadapku. Mereka tidak lagi melihat aku sebagai gadis desa yang tak punya apa-apa. Mereka kini melihatku sebagai seorang wanita yang telah berhasil mengubah nasibnya, yang telah berjuang dan tumbuh menjadi wanita yang mandiri dan sukses. Aku tahu perjalanan hidupku belum berakhir, masih banyak tantangan yang menanti. Tapi dengan Pak Arya di sisiku, aku merasa siap menghadapi semuanya. Reuni itu bukan hanya mengubah pandangan teman-temanku, tapi juga membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih siap untuk mengejar mimpi-mimpiku yang lebih besar. Dan dengan senyum yang tetap tersungging di wajahku, aku tahu satu hal yang pasti. Aku telah membuktikan bahwa apapun latar belakang dan ejekan yang datang, tekad dan usaha adalah kunci untuk mengubah segalanya. Malam itu adalah malam yang penuh arti. Bukan hanya bagi aku, tetapi juga bagi perjalanan hidupku yang penuh liku. Ketika aku melangkah masuk ke ruang reuni SMA itu, suasana tiba-tiba terasa hening. Semua mata tertuju padaku. Aku yang dulu hanya dianggap sebagai gadis desa yang tak berarti, kini berdiri tegak dengan percaya diri mengenakan gaun yang sederhana namun elegan. Di samping itu, Pak Arya suamiku yang tampan dan sukses berdiri dengan senyum yang memancarkan kebanggaan. Kami tidak perlu banyak bicara karena pandangan kami sudah cukup untuk menggambarkan perjalanan hidup yang telah kami lalui bersama. Aku tak bisa melupakan bagaimana dulu aku selalu dijadikan bahan olok-olokan, terutama oleh teman-teman sekelas yang berasal dari keluarga kaya. Mereka yang dulu memandang rendah diriku, kini hanya bisa diam, terperangah oleh perubahan yang begitu nyata. Dulu, mereka yang sering mengejek seragamku yang pudar, kini hanya bisa memandang dengan kekaguman yang penuh dengan penyesalan. Aku bukan lagi gadis yang mereka anggap sebagai anak petani yang tak bisa meraih apa-apa. Aku adalah buktinya, bahwa meskipun datang dari latar belakang yang sederhana, aku mampu meraih semua yang aku impikan.
Aku bisa merasakan perubahan yang begitu jelas pada diri mereka. Beberapa dari mereka yang dulu tak pernah melirikku, kini mencoba mendekat, berbahasa basi, bahkan ada yang minta maaf atas sikap mereka di masa lalu. Namun aku hanya tersenyum dengan penuh kebanggaan, tanpa kata-kata. Aku tahu apa yang telah aku capai, dan aku tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri kepada mereka, tetapi tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu lebih dari apa yang mereka kira. Pak Arya yang dulu menjadi sosok yang sangat aku kagumi, kini bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai suami yang selalu ada di sampingku. Aku merasa begitu beruntung memiliki seseorang yang selalu mendukung dan mempercayai aku. Ketika dulu aku merasa hina dan rendah diri, dia adalah satu-satunya yang mengangkatku, memberiku semangat untuk terus berjuang. Kami berbagi impian dan tekad serta kerja keras. Kami berhasil meraihnya. Saat malam makin larut, suasana reuni semakin ramai dengan tawa dan obrolan nostalgia. Namun aku tetap fokus pada satu hal yang jauh lebih penting, perjalanan hidupku. Aku tahu betul bahwa semua ini bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras, dari jatuh bangun, dari segala pengorbanan yang telah aku buat. Semua hinaan, cemoohan, dan ejekan itu adalah bagian dari perjalanan yang telah membentuk siapa aku hari ini. Aku tidak lagi merasa kecil atau terhina, aku merasa besar, kuat, dan percaya diri. Kami akhirnya meninggalkan acara itu dengan hati yang penuh kebanggaan. Di luar gedung, Pak Arya meraih tanganku dan menggenggam erat, memberitahu aku betapa bangganya dia padaku. Aku menatapnya, merasakan kedalaman cinta dan rasa syukur yang tak terucapkan. Aku tahu bahwa tanpa dia, perjalanan hidupku mungkin tak akan sama. Bersama Pak Arya, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar cinta. Kami berbagi nilai-nilai, impian, dan kekuatan untuk saling mendukung dalam setiap langkah yang kami ambil. Malam itu bukan hanya tentang reuni, ini adalah malam pembuktian, malam di mana aku bisa berdiri di depan mereka semua dan membuktikan bahwa aku bisa. Aku pantas dan aku berhasil. Mungkin bagi mereka ini adalah kejutan, tapi bagiku ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Ketika kami melangkah keluar dari ruang reuni, aku merasa ada sebuah babak baru yang dimulai dalam hidupku. Babak yang penuh dengan harapan, impian, dan pencapaian yang lebih besar. Aku tahu hidupku masih panjang, masih banyak tantangan yang akan datang. Tetapi aku tak lagi takut, aku memiliki kepercayaan pada diriku sendiri, pada kemampuan untuk menghadapi segala rintangan. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku sudah melewati yang terberat dan yang lain hanyalah bagian dari cerita hidupku yang akan terus berkembang. Hidupku telah berubah dan aku kini menyadari bahwa semuanya adalah hasil dari tekad yang tidak pernah padam. Aku tidak lagi takut untuk bermimpi besar, untuk melangkah lebih jauh. Bersama Pak Arya, aku tahu masa depan kami akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Aku kini hidup dengan penuh kebanggaan dan keyakinan karena aku tahu siapa aku, dari mana aku berasal, dan kemana aku pergi. Kami meninggalkan reuni dengan senyuman, siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Kami tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, ini baru permulaan dari segala yang akan datang. Dan aku percaya bersama Pak Arya, aku bisa menghadapinya dengan penuh keyakinan, dengan cinta, dan dengan kebahagiaan yang tidak ternilai.